Oke, sekarang kita mau membuat atau merancang pompa air untuk menyiram taman secara otomatis ya, secara otomatis. Jadi di sini kita menggunakan bahan-bahan bekas seperti ini nih. Nah, ini botol aqua, ini pipa tengah ya, pipa setengah. Ini sudah saya bolongin. Nah, seperti ini. Ini tergantung bolongannya ya. Nah, kita nanti di sini menggunakan pompa air ya, pompa air. Jadi di sini nanti saya menggunakan pompa air yang 115 atau 120 watt ya kalau nggak salah, merek Shimizu. Nah ini, jadi nanti saya sambung seperti ini, seperti ini. Nah, seperti ini nanti dia, seperti ini. Nah, nanti ke atas ya. Ini udah saya ikat pakai karet. Jadi kalau mau bagus dilem dan lain sebagainya. Ini hanya contoh ya. Satu bisa menggunakan botol bekas ini air mineral. Ini untuk penyiramnya ya, kita tidak menggunakan sprinkle. Nah, ini untuk tempat dudukan kontaktor nanti sama timer ya, timer. Nah, di sini ada photocell. Nah, dia bekerja nanti dengan menggunakan photocell. Photocell akan mengaktifkan timer, timer akan mengaktifkan kontaktor ya. Nah, ini ada timer. Ya. Nah, ini ada stop kontak. Nah, stop kontak. Jadi stop kontak ini nanti fungsinya untuk output. Jadi dari sini nanti kita masukkan ke pompa air. Seperti ini ya. Untuk instalasinya udah saya instalasi. Nah, lampu juga udah saya instalasi, tinggal colok ya. Nah, ini. Nah, ini nanti untuk sumber daripada ini kontaktor dan timer ini ya, sama dengan ini, colokan ke sumber. Terus ini ada multitester. Multitester ini fungsinya nanti untuk mengecek hubungan ya, hubungan antar kabel ya. Ini timer nanti fungsinya untuk mengatur waktu. Nanti on photocell dia akan mengonkan ini, dan ini mengonkan kontaktor. Kontaktor lah yang akan mengonkan pompa air ya, pompa air. Jadi tidak langsung dari sini ke pompa air. Kenapa? Karena ini tidak terlalu besar untuk arusnya, cuma 5 ampere ya, 5 ampere. Jadi kalau kontaktor ini, oke saya zoom. Nah, 20 ampere ya. Jadi untuk lebih aman. Nah, jadi lebih aman dengan menggunakan kontaktor ya. Diagram kerjanya seperti ini ya. Ini ada photocell, ada line, netral, load. Line ini langsung ke sumber ya, ke sumber. Nah, setelah itu netral kita masukkan ke 2. Load masuk ke 7 ya. Load masuk ke 7. Ini dari photocell, yang ini photocell ya. Nah, yang ini bagian dari photocell. Nah, ini dia. Nah, di situ ada red, green, black ya. Rednya itu adalah load, green ada netral, black adalah line ya. Prinsip kerjanya itu, jadi nanti photocell mengoperasikan timer ya. Jadi pada saat timer dikasih tegangan sesuai dengan berapa second atau durasi waktu yang kita setel di timer, ini dia akan bekerja selama itu juga. Jadi saya ulangi. Nah, ini ada photocell. Pada saat sore hari menjelang maghrib, maka dia akan beroperasi, mengoperasikan yang namanya timer ya. Nah, timer ini kita setting berapa lama kita ingin melakukan penyiraman terhadap tanaman. Misalnya 5 menit, 10 menit, 30 menit dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ambil 10 second sampai 15 second nanti mungkin ya. Jadi misalnya kita ambil dulu 10 second. 10 second berarti dia begitu photocell mengoperasikan timer selama 10 second ini akan tetap terhubung 14 NC-nya ya, terhubung. Nah, jadi begitu dia terhubung, ini ada tegangan diambil dari load daripada photocell masuk ke timer.
Nah, di sini selama 10 second dia akan mengoperasikan yang namanya kontaktor. Nah, kontaktor akan menutup kontaknya ini ketika ini operasi, menutup kontaknya itu, maka selama 10 second stop kontak ini akan beroperasi. Nah, setelah 10 second ya, timer ini akan memutus kontak ini sehingga ini juga akan off, tidak beroperasi ya. Nah, timernya kita gunakan Omron ini ya. Nah, ini reviewnya udah ada di video sebelumnya, H3CR ya, H3CR. Nah, dan dia harus di mode A. Di mode A ya. Dari pertama adalah sumber ya, ini ya, ada sumber ya. Line, sumber. Jadi sumbernya nanti saya bikin ini. Coklat, ini adalah netral ya. Netral. Jadi sumber masuk kemari. Jadi ke photocell dulu, line. Jadi kita ambil netral ya, netral green. Jadi ini netral langsung ke green ya, kita sambung. Load adalah ke beban ya, load beban. Jadi di sini timer bebannya. Oke, ini timer. Ini kita ambil ini. Jadi di sini adalah 7. Jadi kita ambil yang 7. Ini 7. Nah, load adalah warna red, merah, load. 7 ke merah. Jadi sini nah, terus dari 7 dia masuk ke 1. Kita ambil nanti sumber. Nah, ini dari 7 ke 1. 1. Di sini dia ya. Nah, ini dari 7 ke 1. Ini tuh satunya yang sini. Ini 1. Ini 2, ini 1. Oke. Nah, yang ini sumber ya, load lain ya, sorry, ini sumbernya ini yang lain, ini lain langsung, berarti ini masuk ke black adalah lain. Black adalah lain. Jadi ini ya, tolong perhatikan, hati-hati. Isolasi bentar lagi, nanti kita isolasi, kita jumper. Oke, yang kita rapiin. Oke, nah dari 4 ke A1 kontaktor. Nah, ini kontaktornya udah saya ini ya, koilnya udah saya hubungkan A1 dan A2. Nah, dari sini, di sini tadi kan dari 7 ke 1 udah, dari 4 ke kontaktor A1 4. Kita lihat di sini 4. Nah, ini 4 ke A1. 4. Nah, terus ini dari sini nih, dari A2 nya ini saya jumper ya ke sumber atau ke sini juga boleh. Ke timer ini boleh kita jumper aja netralnya. Jadi di sini 2. Mana 2? Ini dia. Ini 2. Kita masukkan ke 2 netral. Oke. Nah, ini kita hubungkan ke sumber netral. Ini semua satu fasa. Ini netral. Kita gabung di sini. Nah, dari 4 ini masuk ke ini apa namanya nih, 135246. Nah, ini sorry ya, saya tambahin 135246.
2, 4, 6. Kontak yang ini yang kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6 enggak kita pakai. Ini pasa dan netral. Jadi pasanya itu dari 4 masuk ke 1. Ini kita ambil yang 4. Ini. Jadi di 4 ini satu ke koil kontaktor, satu lagi nanti masuk ke sini. Ya, jadi kita naikkan, bisa juga dari sini kita ambil dari koil ini masuk ke atas, boleh juga dari sini. Dari 4 ini, dari sini masuk ke sini bisa juga dari sini. Dari sini naik ke 1, boleh. Jadi saya ambil yang dari sini aja biar dekat. Dari koilnya saya naikkan ke atas. Ke 1. Oke, 1. Nah, netral kita ambil dari 2 di sini ya. Ini netralnya tadi, ini 2, ini ke sini kita ambil kemari. Boleh juga dari koil yang di sini nih, netral yang di sini. Jadi biar nggak banyak di sini berhubung. Jadi saya ambil dari sini ke sini bisa ya. Dari sini saya masukkan kemari nih. Saya ambil dari koil aja ya, biar cepat. Jadi sebenarnya lebih bagus lagi nanti kalau kita itu ambil dari sumber tersendiri. Oke, saya naikkan kemari. Oke. Nah, sekarang ke stop kontak. Ini ke stop kontak ya. Ini masukkan inputnya pasa dan netral ya. Ini keluarnya stop kontak. Nah, ini dia ada stop kontaknya. Ini pasa. Ini netral. Oke, sekarang udah siap. Sekarang kita lengketkan di rel Omega. Ini biar agak dia bisa portable, bisa diangkat-angkat ya. Ini cara memasukkannya, lihat dulu. Ini slotnya itu, nampak ya, kelihatan slot. Nah itu. Oke, kita masukkan. Oke, ini kita rapikan sedikit. Nah, ini sekarang udah seperti ini. Ini kita buat seperti ini deh. Nah, seperti ini. Sini kita isolasi ya, kita isolasi agar oke. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi nanti tinggal masukkan kemari ya bebannya. Ini kita isolasi. Ini juga kita isolasi. Nah, setelah itu periksa dulu rangkaiannya ya, udah benar apa tidak. Oke, sekarang kita coba. Ini ada tutup ya untuk menutup ini ya, untuk menutup yang namanya nanti photocell. Saya setting 10 second. Oke, perhatikan. Saya tutup, beroperasi. Selama 10 second dia akan beroperasi. Nah, setelah 10 second dia akan off. Ini kelihatan lampunya ya, kedap-kedip. Saya zoom. Nah, saya zoom ya. Oke, saya ulangin. Dia akan reset ketika photocell terkena cahaya, benar-benar off. Nah, saya tutup.
10 second dia akan hidup. Nah ini ya, kelihatan lampunya. Nah dia akan off kembali. Nah, oke, kita coba ya, kita tutup. Nah dia langsung hidup. Dia harus benar-benar gelap ya. Nah 10 second dia akan beroperasi, dan setelah 10 second dia akan off. Oke, sekarang kita coba dengan pompa air. 1,3 ampere. Wattnya udah hilang ya, kecil. Nah itu rangkaiannya. Jadi pompanya seperti ini. Ini yang ke taman. Nah, ini yang akan ke taman ya. Nah, di sini nih. Di sini saya masukkan pipa setengah tadi. Ini masuk langsung kemari. Ya, langsung kemari. Ini sebenarnya bagusnya ditutup ya, biar nggak. Nah, ini udah saya tutup. Sini, ini sini sebenarnya yang paling bagus itu di sini harus kedap ya. Sini juga harus kedap. Tapi ini karena hanya untuk praktek, saya buat simple aja. Nah sekarang kita coba ya. Ini adalah rangkaian kontrolnya. Saya buat sekitar 1 meter dari pompa ya. Oke, kita on kan. Ini saya masukkan tegangan. Oke, tidak beroperasi. Karena apa? Karena photocell belum bekerja. Saya tutup photocell. Beroperasi ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah 10 second photocell akan memutus ya. Oke, saya akan buat selama 30 second ya, jangan lama-lama. Ini di mode A. Nih. Itu dia pompanya, itu selangnya. Nah, masuk ke sini ya, itu yang sudah saya bolongi botol aqua. Oke, kita operasikan. Ini kita tutup seolah-olah udah maghrib. Beroperasi. Nah, ini dia. Jadi dia akan beroperasi selama 30 second ya. Jadi setiap sore dia akan hilang sendiri. Nah, keren ya. Oke, saya mau pindahin di sini nih. Jadi ini semakin jauh ini ya. Jarak ke kontrol sekitar 2,5 meter. Jadi letakkan kontrolnya itu memang agak bagus ya, maksudnya space-nya agak luas. Oke, kita coba. Nah, di sini saya coba dengan menggunakan 2 menit ya, 2 menit. Ah ya, 2 menit. Sini. Kita coba ya. 2 menit. Jadi begitu photocell aktif, mengaktifkan ini dia akan beroperasi 2 menit. 2 menit setelah dia beroperasi dia akan off. Coba beroperasi. Oke, ini hasilnya. Jadi kita nggak perlu namanya sprinkle ya, sprinkle tidak butuh. Tadi kalau seperti ini dia akan hidup selama 2 menit. Nah, ini airnya makin lama akan makin tinggi. Kenapa? Karena tekanan daripada pompa itu makin lama makin tinggi ya. Tapi kalau dari awal dia tekanannya masih rendah. Sampai nanti ke titik jenuh ya. Sehingga nanti daya pompa atau daya keluaran pompa itu udah tetap konstan ya, seperti ini nih. Ini udah konstan. Dua menit dia akan off. Kita tunggu sampai off ya.
Lama juga 2 menit. Oke, setelah 2 menit dia off. Oke, saya akan coba untuk terakhir kalinya ya. Ini photocell. Ini timernya. Itu adalah alat penyiram. Dan ini adalah pompanya. Oke. Saya buat sekitar 1 menit nah di mode A. Oke, kita coba. Kelihatan ya mana pompanya. Oke, saya tutup, beroperasi. Ya, 1 menit akan off. Jadi kenapa kita tutup? Itu untuk menandakan dia sensornya sore hari baru bekerja ya. Ya, 1 menit. Nah, saya rasa dengan seperti ini nih, jarak siramnya ini bagus ya. Ini hanya untuk 1 pompa. Oke, demikianlah cara membuat pompa otomatis dengan menggunakan timer Omron dan LDR ya. Sekian dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.